Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zila Ramasya. Saya ingin memberikan materi tentang hubungan interpersonal dari mata kuliah Psikologi Komunikasi. Jadi di sini ada sejumlah model untuk menganalisa hubungan interpersonal. Di antaranya yaitu model pertukaran sosial, model peranan, model permainan, dan model interaksi. Hubungan interpersonal kuat dalamnya. Sebuah hubungan interpersonal dapat berbeda bagi setiap individu. Semuanya tergantung dengan siapa hubungan tersebut terjalin, ekspektasi dari orang-orang yang terlibat, serta konteks dari terjalinnya hubungan tersebut. Tipe-tipe hubungan intrapersonal terbagi menjadi 4, yaitu hubungan keluarga, hubungan persahabatan, hubungan romantis, serta hubungan kerja. Yaitu merupakan hubungan yang mengacu erat pada pergaulan di antara dua orang dalam waktu yang singkat. Hubungan interpersonal ini mengacu pada hubungan atau pergaulan orang yang memiliki minat yang sama. Dalam komunikasi interpersonal, umpan balik atau feedback di sini sangat mungkin terjadi dikarenakan si komunikator dan komunikan selalu menyampaikan pesan serta menerima pesan secara bergantian. Hubungan pribadi adalah hubungan yang melibatkan perasaan antara dua individu atau lebih. Ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, tapi dalam konteks ini kita hanya menyentuh tentang hubungan antar pribadi karena hubungan jenis ini adalah lebih intim dibandingkan dengan jenis hubungan yang lain. Ciri-ciri komunikasi interpersonal yakni bersifat spontan, bisa terjadi secara verbal maupun nonverbal, serta punya tingkat umpan balik atau feedback yang tinggi. Kegagalan komunikasi sekunder terjadi bila isi pesan kita dipahami tentang hubungan di antara komunikan menjadi rusak. Komunikasi interpersonal yang efektif meliputi banyak unsur, tetapi hubungan interpersonal barangkali yang paling penting. Setiap kali kita melakukan komunikasi, kita bukan sekedar menyampaikan isi pesan. Kita juga menentukan kadar hubungan interpersonal, tidak hanya menentukan konten, tetapi juga relationship. Perhatikan kalimat di bawah ini. Isinya sama, menanyakan nama Anda, tetapi kadar hubungan interpersonal di dalamnya berbeda. Seperti contohnya, sebutkan nama kamu. Siapa nama Anda? Bolehkah saya tahu siapa nama Bapak? Sudi kiranya Bapak menyebutkan nama Bapak. Pandangan bahwa komunikasi mendefinisikan hubungan interpersonal telah dikemukakan Ruech dan Bateson tahun 1951 pada tahun 1950-an. Perlahan-lahan, studi komunikasi interpersonal bergeser dari isi pesan pada aspek relasional. Ada yang menyebutkan fokus ini sebagai paradigma baru dalam penelitian komunikasi. Karena pentingnya hubungan interpersonal ini, kita akan membicarakan beberapa teori tentang hubungan interpersonal. Teori-teori ini memberikan perspektif untuk memandang proses hubungan interpersonal dan memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal. Dan 3 faktor dalam komunikasi interpersonal yang membutuhkan hubungan interpersonal yang baik adalah percaya atau trust, sikap suportif atau sportiveness, dan sikap terbuka atau open-mindedness. Model pertukaran sosial. Dalam teori pertukaran sosial menjelaskan tentang bagaimana seseorang memandang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri orang tersebut terhadap keseimbangan antara apa yang diberikan ke dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu. Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Thibault dan Kelly, dua orang pemuka utama dari model ini, menyimpulkan model pertukaran sosial sebagai berikut. Asumsi dasar yang mendasari seluruh analisis kami adalah bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. Ganjaran ialah setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Ganjaran berupa uang, penerimaan sosial, atau dukungan terhadap nilai yang dipegangnya. Model peranan.
Model peranan atau bisa dibilang dengan model pertukaran sosial memandang hubungan interpersonal sebagai transaksi dagang. Model peranan melihatnya sebagai panggung sandiwara. Hubungan interpersonal berkembang baik bila setiap individu bertindak sesuai dengan ekspedisi peranan atau role expectation dan tuntutan peranan atau role demands, memiliki keterampilan peranan atau role skills, serta terhindar dari konflik peranan dan keracunan peranan. Tuntutan peranan adalah desakan sosial yang memaksa individu untuk memenuhi peranan yang telah dibebankan kepadanya. Model permainan. Model ini berasal dari psikiater Eric Berne yang menceritakan dalam buku Games People Play. Analisisnya kemudian dikenal sebagai analisis transaksional. Dalam model ini, orang-orang berhubungan dalam bermacam-macam permainan. Mendasari permainan ini adalah 3 bagian kepribadian manusia: orang tua, orang dewasa, dan anak. Orang tua adalah aspek kepribadian yang merupakan asumsi dan perilaku yang kita terima dari orang tua kita atau orang yang kita anggap orang tua kita. Orang dewasa adalah bagian kepribadian mengolah informasi secara rasional sesuai dengan situasi dan biasanya berkenaan dengan masalah-masalah penting yang memerlukan pengambilan keputusan secara sadar. Dan anak adalah unsur kepribadian yang diambil dari perasaan, pengalaman kanak-kanak dan mengandung potensi intuisi, spontanitas, kreativitas, dan kesenangan. Itu saja yang saya sampaikan dari materi hubungan interpersonal tadi. Jadi interpersonal itu mempunyai nilai peran seperti pertukaran sosial, model peranan, model permainan, dan model interaksional. Dan cukup sekian serta terima kasih.